Anak muda lagi nih Ustadz nih, menarik nih. Anak muda ini suka banding-bandingin Ustadz. Misal itu dia kok nggak sholat ke masjid, itu dia kayaknya main game mulu handphonenya, kayaknya begini, tapi kaya, tapi bisnisnya jalan, tapi kayaknya apa aja dilancarin gitu. Lah aneh udah tahajud iya, duha iya, puasa Senin Kamis iya, bahkan puasa Daud kalau perlu. Tapi kok kayaknya gini-gini aja hidup. Hijrah juga iya, dia kayaknya hijrah aja. Mungkin mana dia masih melakukan sebuah ibadah yang mungkin gak dicontohin sama Rasulullah SAW, yang katanya begitu, saya udah tinggalin, tapi masih stuck. Itu gimana Ustaz? Jadi gini, saya sangat yakin ya, secara pribadi, tidak mungkin orang beriman dan beramal soleh Allah tidak bukakan rezeki. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin Ustaz ya? Sangat tidak mungkin gitu. Insya Allah kalau dia beriman dan beramal saleh dan dia berikhtiar, Allah akan berikan jalan keluarnya. Karena banyak bukti di kalangan sahabat. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu hijrah dari Mekah ke Madinah dengan pakaian di badan, hartanya diambil oleh orang-orang Quraisy. Bahkan keluarganya pun tidak ikut, gitu kan, istrinya, sehingga beliau nanti menikah dengan wanita dari Ansar Madinah. Tapi pada saat beliau datang ke Madinah, beliau coba berikhtiar dengan mendatangi pasar, lalu kemudian mendatangi satu penjual cangkul, umumnya di sana perkebunan kurma gitu kan. Maka beliau minta, bisa nggak saya jatuh tempo nih, saya ambil nanti saya bayar besok. Diambillah 1-2 cangkul, besoknya dibayar, lusa diambil, besok diambil lagi sekian banyak, sampai beliau punya kios sendiri dalam beberapa waktu. Setelah itu beliau langsung menikah. Nabi SAW lihat ada perubahan di pakaiannya, penampilan. Kata Nabi SAW, ada apa wahai Abdurrahman? Kata Abdurrahman, ya Rasulullah, saya sudah menikah sama wanita Ansar. Kata Nabi SAW, berapa kok? Apa yang kau kasih sebagai mahar? Dia bilang, emas seperti biji kurma. Itu pendapatnya masih pas-pasan gitu. Okay. Terus kata Nabi SAW, awlim walau bisyat, iklankan walaupun dengan satu ekor domba saja. Setelah itu Abdurrahman bin Auf coba melihat, ini peluangnya di mana nih untuk usaha nih. Dia terus berusaha kreatif gitu kan. Sampai dia melihat ada pasar tuh di Madinah cuma satu tempat. Waktu itu umat Islam punya, yang sering didatangin gitu. Ada di pemukimannya orang-orang Yahudi ada pasar juga, tapi umat Islam cuma satu. Dan orang cuma di situ-situ aja, kadang-kadang padat kan. Terus beliau lihat ada banyak tanah-tanah yang kurang produktif. Lalu beliau izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya mau berdayakan tanah ini, bagaimana? Ini bisa dikatakan tidak ada pemiliknya. Ada beberapa athar menyebutkan ada pemiliknya lalu diajak kerjasama. Lalu beliau buka pasar sendiri. Nah pada saat buka pasar, akhirnya orang mulai pindah dan mulai melihat, kayak kita sekarang lah, mall ini sudah penuh, misalnya pindah ke mall lain, buka pangsa pasar baru gitu. Nah dia akhirnya membuka dan menjadi pasar besar. Akhirnya dia memiliki lokasi itu dan berkembang pesat lah. Sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Abdurrahman ini Allah berkahi kalau dia menggenggam tanah pun dan dia jual laku gitu kan. Masya Allah. Artinya ada orang seperti ini contoh. Dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain yang tadinya mereka miskin di Mekah, setelah mereka hijrah lalu mereka menerapkan agama Islam ini, banyak di antara mereka yang tiba-tiba, siapa yang mengenal Umar bin Khattab? Tidak ada yang mengenal sebelum Islam, tapi setelah masuk Islam jadi raja muslimin. Siapa yang mengenal Abu Bakar, Uthman, Ali? Tidak ada yang mengenal mereka di fase Mekah dulu. Kecuali dengan Islam maka terangkatlah mereka, dan akhirnya karena mereka terus patuh kepada Allah, Allah bukan cuma berikan kekayaan dunia, Allah jadikan mereka raja-raja kaum muslimin gitu kan. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Ada Sa'ad bin Ubadah, ada Sa'ad bin Mu'ad, ada Talha bin Ubaidillah. Ini semua orang-orang yang mampu dari kalangan sahabat, dan pada saat meninggal mereka meninggalkan banyak sekali warisan. Jadi satu sisi sebenarnya insya Allah kalau orang beriman dan beramal soleh, kan Allah janji dalam Al-Quran itu, Allah akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang baik. Lanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Kami pasti akan hidupkan mereka dengan hidup yang baik. Allah janjikan itu kan. Nah itu satu sisi. Jadi jangan mengatakan saya sudah hijrah nih, saya sudah bahkan tadi kayak puasa Daud atau apa. Kok kenapa saya belum mendapatkan? Nah ini poin
Sepertinya ada sesuatu yang nggak ganjil dari sini. Kenapa dia nggak dapat? Harusnya dia dapat. Nah itu apa poinnya Ustaz? Harusnya tuh dapat tuh sampai Ustaz tadi anak itu mungkin lebih dari 2 kali 3 kali mikir kan, kalau memang udah harusnya benar harusnya dapat. Apa mungkin keikhlasan hijrahnya, atau mungkin karena nyambung seperti ke dalil yang ini nggak Ustaz? Afwan Ustaz, misalnya Allah sebagaimana prasangka hambanya, Ya bisa jadi. iya, sehingga dia kan nagi-nagi mulu kan, sehingga kok dia suudzon sama Allah Jalla wa'ala misalnya. Ini menurut bodohnya anak gitu Ustaz ya. Apa seperti apa Ustaz? Bisa jadi itu salah satu sisi mungkin. Artinya sesuai dengan prasangka hamba. Tapi fakta lapangan dan dari Al-Quran dan Sunnah menjelaskan, orang kalau beriman dan beramal soleh, Allah akan hidupkan dia baik. Nah iya itu. Jadi harusnya dia jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Itu satu sisi dulu. Sisi yang lain, dia jangan jadikan tolok ukur, itu si fulan belum ikuti sunnah, misalnya tuh belum hijrah, malah mungkin masih banyak perbuatan dosa, kok dia masih terbuka pintu rezeki. Ini harus difahami dari 2 sisi. Wah, Masya Allah. Bisa pertama karena belum tegak hujah pada dia. Nah, kalau belum tegak argumentasi pada seseorang, hukuman Allah tidak akan datang. Oh gitu. Iya. Oh ini Anda baru tahu. Kan hukuman Allah SWT datang itu pada saat memang telah sampai kepada mereka. Ya, Kan gitu. Baru mereka tidak mau ikut, nah disitulah tegak hujah pada mereka. Okay. Makanya Allah mengatakan dalam banyak ayat Al-Quran, Allah tidak akan membinasakan satu negeri sampai Allah mengutus pada mereka. Oke. Hatta yab'atsa rasulah, sampai diutus pada mereka seorang utusan, gitu kan. Itu satu sisi. Sisi yang lain, kalau seandainya telah sampai pada mereka hujah, nih, gak boleh tuh haram begini-begini, kamu jangan ke karaoke terus, kamu jangan zina, kamu jangan mabuk. Nggak mau tahu gitu kan, sudah sampai. Nah, terus kemudian rezeki masih melimpah. Ini masuk dalam hadis Nabi SAW. Kalau kalian melihat nikmat Allah melimpah pada seseorang sementara dia bermaksiat, ini adalah tadarruj, tahapan siksaan Allah. Jadi bisa dari satu dari 2 sisi ini. Gitu. Jadi jangan dia jadikan tolak ukur ini. Bisa saja kalau dia jadikan tolak ukur, ini belum hijrah, ini gini, tapi dia kok rezekinya kayak luas. Nah, tadi tanda kutip, karena rezeki selalu patokannya duit, uang. Jadi dia pikir tuh rumah, mobil, nah inilah rezeki, cuma sebatas itu. Sementara mungkin dia dari satu sisi, mungkin dia punya istri, dia yang bakti sama dia, mungkin dia punya anak yang banyak. Berapa banyak orang kaya tapi tidak punya anak? Banyak. Misal contoh. Nah, jadi jangan ini jadi tolak ukur, tapi dia introspeksi diri aja. Bagaimana? Kenapa nih saya belum? Oke, cobalah. Minta di sepertiga malam, lebih dekatkan diri lagi kepada Allah SWT. Karena tidak mungkin firman Allah salah. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu tentang aku, kata Allah, ya, katakan aku sangat dekat. Aku akan menjawab semua permintaan hamba-hambaku. Maka mereka harus minta kepadaku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi ada firman Allah SWT, harus butuh keyakinan dengan masalah itu. Bagaimana Nabi SAW hijrah ke Madinah, lalu terbuka pintu-pintu rezeki beliau juga. Para sahabat juga begitu. Bahkan para sahabat tadi selain dari Khulafaur Rasyidin, ada di antara mereka yang jadi gubernur-gubernur seperti Bilal, Sa'ad, dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain di masa khilafahnya Abu Bakar, zamannya Umar, zamannya Uthman. Mereka jadi gubernur, padahal tadinya tidak dikenal gitu. Justru setelah mereka hijrah, Allah SWT bukakan banyak pintu-pintunya. Masya Allah, barakallah fiik Ustaz.